Rahasia kelima ini bakal bikin calon mentor lo respect sama lo dan hidup lo bakal berubah selamanya. Buat lo semua yang baru menonton channel gue atau menemukan channel gue dari Jelajah YouTube, lo bisa menonton part 1 di sini dan gue akan lanjutin di rahasia yang pertama. Yang rahasia pertama ini, lo harus membangun communication sama calon mentor lo. Karena communication ini bukan hanya sekedar lo berbicara, tapi semua dalam kita konsep berbisnis atau konsep bersosialisasi, kita harus jago ngomong. Bukan masalah lo harus jago berbohong, enggak. Tapi lu bagaimana caranya lu bisa membangun connection dengan calon mentor lu ataupun orang-orang kaya yang lainnya. Ketika lu pengen dibimbing sama orang, walaupun kondisi lu lagi nol atau lagi minus gitu ya, lu harus bertanya dengan sesuatu yang berbobot. Berbobotnya itu yang seperti apa? Contoh misalnya, lu udah pernah gitu ya trial error. Misalnya lu nanya ke gua di Meta Ads, itu lu udah pernah alamin. Habis itu lu konsultasikan gitu loh. Bukan cuma sekedar nanya, kok gimana kok cara jadi orang sukses? Itu pertanyaan berat yang nggak praktikal. Dimana sukses itu tuh luas sekali. Gue juga males jawabnya. Jadi bukan lu mengeluarkan pertanyaan yang gembel seperti itu gitu. Gimana lu mau dapetin mentor-mentor yang bisa respect sama lu. Tapi pertanyaan lu itu bikin orang juga nggak menganggap diri lu tuh kredibel. Value lu tuh nggak ada gitu. Pertanyaan bisa lo lontarin gitu ya. Untuk membangun komunikasi yang bagus kepada calon mentor lo. Lu bisa menanyakan hal-hal tuh yang spesifik. Misalnya lu nanyain ke gua gitu ya tentang Meta Ads. Kira-kira nih kok, ketika lu belajar Meta Ads, hal apa yang paling sulit? Itu lu bisa bertanya hal yang seperti itu. Atau, dulunya kan lu kondisi minus. Gimana caranya lu bisa melewati dengan budget yang seminim mungkin? Misalnya gitu. Orang ketika memulai pembicaraan, kan nggak harus gitu lu ngomongin uang doang. Hal yang sering terjadi gitu ketika orang ngechat gua atau nge-DM gua, yang paling sering gua lihat itu pertanyaannya itu terlalu berat gitu. Nah, kalau lu ingin membangun connection, ya lu harus menganggap orang itu tuh manusia, bukan cuma ngomongin sesuatu yang dia speciality. Lu bisa nanya ke sesuatu itu yang personal, yang sifatnya memang basisnya personal, yang sifatnya itu berbasisnya itu fun. Orang juga bakal seneng untuk merespon chat lu seperti itu. Karena dalam konsepnya, kalau memang lu pengen bikin orang respect, orang juga bakal bisa ngeliat gitu. Seberapa berkualitasnya lu mengungkapkan sebuah pembicaraan, seberapa berkualitasnya lu melempar pertanyaan, ya kelihatan gitu level lu tuh di mana. Level lu bakal kelihatan ketika lu juga serba tahu. Lu itu tuh serba bisa. Apapun di dunia ini lu tuh bisa gitu dengan pengetahuan umum yang ada di otak lu nih. Lu bisa bertanya gitu. Rahasia yang kedua ini yang pengen gue ungkapin ke kalian ialah lu harus bisa membangun integritas. Integritas itu apa? Salah satunya ini ialah value yang lo punya. Bukan melulu lu ngomongin soal uang. Ketika calon mentor lo punya acara gitu ya, ya lu nawarin diri gitu. Nawarin diri buat jadi krunya. Nggak usah dibayar. Karena ketika gue ngebantu orang buat ngisi acara juga, gue nggak pernah mau dibayar gitu. Karena dimana ketika gue ngelihat orang tersebut ada value-nya, dia juga pasti dong pengen bales budi. Jadi kan kita udah tahu ya, dalam konsep hidup ini basisnya ialah bertukar value. Ketika memang lo jago gitu ya dalam bikin event, lo kan bisa tuh daftarin tuh jadi panitia gitu buat ngebantu mereka. Nggak usah dibayar, karena kalau lo ngomongin dikit-dikit duit, orang juga udah ilfeel sama lo. Calon mentor lu tuh bakal respect sama lu karena mereka ngelihat lu itu punya value. Walaupun gue tahu kondisi lu tuh lagi nggak punya duit, tapi kan kita tahu gitu ya, yang lu bicarain tuh sebenarnya bukan hanya sekadar uang, tapi connection. Bagaimana caranya lu bisa membangun connection dengan orang lain. Lu punya temen gitu kan, nggak selalu gitu lu ngomongin soal duit. Pasti ngomonginnya karena dia asik, karena dia baik sama lo, makanya lo mau berteman sama dia. Ketika lo pengen punya mentor yang baik sama lo dan respect sama lo, ya tentu lo juga harus baik sama dia, maka dia juga baik sama lo. Karena orang kaya tuh juga nggak bego. Akan berbeda ketika misalnya lo ikhlas gitu, pengen ngebantu dia, bener-bener pengen ngebantu dia, dia juga bakal respect sama lo. Mungkin dia akan mentransfer ilmu-ilmu di mana mereka punya experience lebih banyak dari lo, dan dia transfer tuh di kepala lo. Kalau misalnya gini, lo dapat kesempatan buat ketemu sama mentor lo di meja makan, lo makan bareng atau lunch bareng gitu. Walaupun kondisi lo lagi minus, lo bayarin. Jangan mau dia yang bayarin. Dimana calon mentor ini bakal respect sama lo kalau lo sebenarnya lo punya value. Sampai pada akhirnya dia juga akan melihat
dan respect sama lo dan menganggap lo itu ada di pikiran dia. Kita udah tahu ya, orang-orang kaya itu jarang mau ngebuka rahasianya, jarang mau ngebuka cara bisnisnya, dan apalagi mereka mau mentoring ke orang sembarangan orang. Karena mereka ketika mau mentoring ke orang tertentu, mereka sudah pasti akan melihat bahwa orang tersebut tuh ada potensinya untuk berkembang. Dan ketika lo sudah tahu informasi yang seperti ini, yang harus lo lakukan ialah bukan hanya ingin mendapatkan ilmunya, tapi yang harus lo pelajari ialah bagaimana caranya lo membangun connection itu pelan-pelan sampai akhirnya mereka percaya sama lo. Ketika lo sudah berada di level pertemanan yang seperti ini, sejajar gitu ya, mereka bakalan membongkar semuanya yang ada di pikiran mereka sampai akhirnya lo nggak sadar nantinya lo bisa makin sukses daripada lo di hari ini. Ini rahasia yang ketiga yang harus lo tahu, di mana lo harus lebih banyak kerja dibandingkan lo banyak ngomong. Atau yang biasa kita sering dengar ialah talk less do more. Ketika calon mentor lo ini misalnya minta tolong, lo nggak usah ngomongin duit dulu. Lu kerja sebaik mungkin, nggak usah banyak alasan, kerjain aja. Kalau lu nggak tahu, nggak usah nanya dia, kerjain aja. Lu cari tahu, mungkin dari YouTube, mungkin dari ChatGPT, atau lu nanya orang-orang yang lebih ahli daripada lu. Karena ketika lu sudah bisa mengerjakan satu project, sudah dipastikan nanti lu punya project-project yang lain yang dimana dia bisa percaya lu, dia bisa ngerasa connect sama lu, dia makin bisa melihat kapasitas lu. Ini ialah salah satu integrity yang lo punya, di mana lo punya value lo tuh sudah terdevelop ketika lo ngikut sama dia. Bisa jadi ketika satu project ini udah kelar, lo bisa diajak jadi partner bisnis. Karena yang sering gue lihat, banyak orang ketika dikasih kesempatan hal seperti ini, bacotnya doang yang gede. Ketika bacotnya gede, tiba-tiba ngilang, semangatnya turun ketika dapat masalah. Kan bukan seperti itu konsepnya. Ya lu kalau misalnya nggak punya mental tahan banting, lu nggak bakal bisa gitu survive di dunia ini. Karena orang-orang mental tahan banting yang mau nyoba, yang mau coba explore, orang kaya juga bakal respect kok kalau lu komunikasi dengan benar. Tuh, dia juga tahu segala sesuatu yang harus lu explore itu juga butuh waktu. Beda ya kalau misalnya kaya dari orang tua. Kalau kaya dari orang tua mungkin survive mode nggak ada, mereka ya lebih temperamental, lebih banyak bacotnya doang orang-orang seperti itu. Yang kita butuhkan ya nanti ujung-ujungnya lo mendapatkan hasil yang maksimal untuk tujuan yang maksimalnya juga, untuk kebaikan bersama juga, yang seperti itu yang dilihat. Hal yang pengen gue sampaikan kepada kalian nih, kalau misalnya lo mendapatkan kesempatan itu, kerja sebaik mungkin. Lo nggak usah banyak alasan. Kalau misalnya lo nggak bisa ngerjain sesuatu, kerjain aja dulu, karena nanti hasil juga bakal kelihatan. Jadi yang harus lo perhatikan, pastikan hidup lo tuh tahan banting untuk tetap terus coba ketika kesempatan itu ada. Ini rahasia keempat yang memang kadang gitu sering diabaikan sama orang-orang BU ya, orang-orang yang butuh duit. Lu jangan cari benefitnya dulu. Kalau lu dikit-dikit ngomonginnya project kayak itu duit, gue tahu memang lu lapar, tapi kan di sini tujuannya lu pengen dapetin mentor gitu. Kalau lu dapetin mentor, ya ibaratnya mereka juga nggak jahat lah sama lu kalau misalnya lu bisa tuker value lu ke dia juga kasih lu duit gitu loh. Gue nggak pernah ngomongin duit. Ibaratnya ketika gue dapet kerjaan, gue kerjain dulu deh. Ketika kerjaannya mungkin udah sekitar 50%, ya gue baru nanya gitu, ini tujuannya mau dibawa kemana misalnya gitu. Minimal dia udah bisa lihat skill lo. Nah ketika lo sudah bisa menunjukkan skill lo, mereka juga pasti menghargai lah skill lo. Tapi jangan di awal gitu lo ngomongin dulu, ini nanti dapat berapa ya bang, gue dapetnya pembagiannya gimana ya bang. Nggak usah ngomong seperti itu gitu. Ujung-ujungnya kerjaan yang seharusnya bisa lo kerjain, lo gak bakal bekerja dengan sepenuh hati. Karena orang akan menguji lo dari seberapa lo full heart nih di kerjaan ini. Karena dari full heart ini, passion itu tuh kelihatan. Hasil maksimal itu akan kelihatan. Nah, ketika lo sudah bisa mengerjakan hasil yang maksimal, udah pasti uangnya itu ada. Kecuali calon mentor lo tuh bangsat. Kalau calon mentornya bangsat, mending gak usah. Tapi kan di sini kita udah tahu gitu ya. Rekam jejaknya bagus dan sebagainya. Ya it's okay, jalanin dulu aja. Kalau misalnya nanti nggak dibayar gimana kok dan sebagainya, ya udah lo kerjain, nggak usah dibayar, habis itu lo nggak usah kerjain lagi, kan kelar. Artinya apa dari situ? Ya lo memutuskan connection ke dia, lo bisa kan mencari mentor yang lain. Lo nggak usah terlalu banyak berharap orang bakal bantu lo, tapi orang juga bakal peka gitu ya. Orang yang lain juga bakal bantu lo ketika dia lihat lo punya potensi. Intinya itu.
Ini rahasia yang kelima yang lu harus tahu tapi lu kadang sering abain, yaitu attitude. Sebenarnya gue harus jabarin ke kalian, sopan santun atau attitude itu yang seperti apa. Coba lu bayangin ya, kenapa attitude itu sepenting itu. Coba lu bayangin aja, lu hitung aja. Kalau huruf A sama dengan 1, huruf Z itu ialah 26, karena alfabet kita ada 26. Lu coba hitung aja dengan tulisan attitude ini. Lu tambahin A tambah T sampai E, itu totalnya ialah 100. Jadi artinya di sini lu bisa lihat ya, attitude itu sepenting itu. Skornya aja ketika lu jumlahin tulisan attitude itu skornya itu 100 gitu. Jadi makanya ketika lu masuk dalam lingkungan sosial atau lingkungan bisnis, attitude itu sangat diperlukan. Sopan santun itu sangat diperlukan. Mungkin lu sering denger gitu ya, gue orang yang gak ber-attitude. Tapi lu satu hal yang harus lu tahu, kalau gue di belakang layar, gue beda gitu loh. Bukan hanya sekedar lu nilai gitu, gue ngomongnya jorok, gue gak punya attitude, gue nya anjing gitu jadi orang. Enggak, lo ketemu gue langsung, gue punya manner gitu. Attitude bukan hanya sekedar bayarin makan, kalau misal nggak ada duit gimana gue bayar makannya. Bukan hanya sekedar itu, tapi ketika makanan itu datang gitu ya, ya lu jangan makan duluan, lu nawarin dulu gitu orang, gue makan dulu boleh gak? Itu yang pertama. Atau yang kedua, lu tungguin makanannya berdua datang gitu. Atau semua udah datang, kita baru makan. Itu kan yang harus kita ketahui. Ketika lu dalam ketemu sama orang-orang di lingkungan bisnis, jangan nanyain sesuatu yang sensitif. Itu yang kita ngomong kan attitude. Apalagi kalau lu baru kenal. Kalau misalnya lu udah lama kenal, baru lu nanya hal-hal yang sensitif. Itu kan yang kita lihat attitude. Gaya makan, gestur, pembicaraan. Ya lu udah harus tahu dan menempatkan posisi lu lagi di mana. Ya beda gitu kalau lu lagi nongkrong sama temen lu di warung kopi, lu nongkrong makan Indomie, mau kaki lu diangkat itu terserah lu, nggak masalah gitu. Itu semua lu harus tahu penempatannya di mana. Gue di konten sama gue di belakang itu berbeda. Jadi yang harus lo ketahui di mana karakter lo itu ditempatkan. Jadi kalau lo mendapatkan kesempatan dari orang lain untuk bekerja, ya lo kerja semaksimal mungkin, on time, jangan hilang, komunikasi yang jelas. Itulah yang kita bilang attitude. Kalau misalnya lo punya skill 9 tapi attitude lo jelek, nggak on time, nggak tepat janji, banyak ngomong doang, lu juga nggak bakal dipilih gitu loh. Orang akan memilih yang skornya 7 tapi punya attitude bagus, punya looks bagus, punya skill communication bagus. Ketika lu punya attitude yang bagus, calon mentor itu respect, orang kaya respect, lingkungan sosial lo respect, semua juga bakal respect sama lu. Harapan gua ke kalian semua, lu bisa merubah diri lu bisa merubah personality lu bisa mengupgrade personality lu, dan semoga buat kedepannya 1-2 tahun lagi lu bisa mendapatkan mentor yang tepat yang mungkin saja bisa menjadi partner bisnis lo. Salam sukses buat kalian semua. See you guys.